Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya harap semuanya tetap bersemangat ya. Ya, pada materi lalu, kita sudah mengenal action buttons yang terdapat di Microsoft PowerPoint. Untuk materi saat ini, kita akan memahami apa itu akses website. Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai website. Saat ini, tentu saja masyarakat kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya internet. Orang-orang menjadi terbiasa dengan yang namanya YouTube, Instagram, Facebook, game online, online shopping, dan masih banyak lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai akses website. Apa itu website? Secara terminologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs ataupun link yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tempatnya berada di dalam World Wide Web, www di internet. Biasanya sebuah domain memiliki beberapa halaman dan saling terkait satu sama lain. Ya, untuk bisa terciptanya sebuah website, tentu diperlukan banyak hal yang kelihatannya sulit, namun bisa juga terlihat mudah. Hal ini bergantung pada website atau layanan seperti apa yang hendak disediakan oleh seorang pengguna di jagat maya. Beberapa unsur website antara lain, yang pertama, nama domain atau yang biasa kita kenal dengan alamat website. Yang kedua, rumah tempat website atau yang dikenal dengan web hosting. Yang ketiga, bahasa program. Yang keempat, desain website. Yang kelima, program transfer data ke pusat data. Unsur pertama yaitu nama domain. Nama domain atau URL merupakan alamat unik di dalam dunia maya yang berguna untuk menemukan sebuah website. Unik di sini maksudnya adalah tidak ada satupun alamat situs di dunia maya ataupun internet yang sama. Contoh, google.com, facebook.com, youtube.com. Ya, jadi biasanya www itu tidak perlu dibaca. Bahkan pada saat kamu memasukkan alamat situs ini, tidak perlu diketik pun, web browser akan secara otomatis sudah bisa mengenalinya. Tanpa nama domain, maka kita akan kesulitan untuk membuka sebuah situs sebab tiap-tiap situs sebenarnya memiliki alamat berupa angka yang dikenal dengan IP address. Misalnya, jika kita memasukkan angka 74.125.68.94 sebagai alamat situs, maka yang terbuka adalah situs Google. Rumah tempat website ataupun yang kita kenal dengan web hosting merupakan ruangan yang terdapat dalam hard disk sebagai tempat penyimpanan data, file, video, email, database, dan lain-lain yang akan ditampilkan di dalam sebuah website. Ruangan penyimpanan yang dimaksud tidak berada pada komputer kita, melainkan komputer server atau penyedia jasa layanan hosting. Beberapa layanan hosting yang umum dijumpai antara lain Niaga Hoster, Hostinger, WordPress, dan masih banyak lainnya. Ada web hosting yang sifatnya gratis dan ada yang sifatnya berbayar. Dengan meletakkan file pada server, maka data kita dapat diakses 24 jam. Sebab umumnya komputer server akan selalu dalam kondisi menyala. Bahasa program atau scripts program merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat atau membangun halaman web. Sebelum teknologi berkembang dengan pesat seperti saat ini, membangun sebuah situs tidaklah mudah bagi orang awam. Sebab saat ini kita dapat membuat situs tanpa harus menguasai bahasa pemrograman maupun desain grafis. Contoh bahasa program yang umum digunakan dalam membangun sebuah web antara lain HTML,
atau Hypertext Markup Language. Dalam perkembangannya, HTML akan menjadi XHTML yang tentu saja mempunyai fitur yang lebih banyak ketimbang HTML. Yang kedua ada PHP. Ya, PHP ini bukan pemberi harapan palsu. Ya, PHP di sini adalah Hypertext Preprocessor yang merupakan bahasa script dengan fungsi umum yang digunakan untuk pengembangan web. Berikutnya ada JavaScript yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. Ya, berikutnya ada XML. XML merupakan kelanjutan dari HTML yang merupakan bahasa standar untuk melacak internet. Ya, selain ini masih terdapat banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat sebuah website. Bahkan ada yang tidak memerlukan keahlian coding. Jika kamu ingin, kamu juga bisa membuat web kamu sendiri. Desain website. Desain website merupakan salah satu unsur penting. Faktor kenyamanan dan kemudahan bagi pengunjung website harus diperhatikan, sehingga pengunjung akan betah dan akan kembali lagi ke website kita. Ya, yang terakhir adalah program transfer data ke pusat data, atau yang biasa kita kenal dengan yang namanya File Transfer Protocol (FTP), yang merupakan akses yang diberikan oleh web hosting agar pemakai dapat memindahkan file-file dari komputer pribadi ke pusat web hosting, agar info yang terdapat pada website dapat terakses ke seluruh dunia. Cara kerja web. Pertama, seorang pengguna ataupun yang kita kenal dengan klien akan melakukan permintaan informasi dengan memasukkan alamat situs ke web browser. Contohnya www.youtube.com. Web browser sendiri merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengakses situs yang ada di internet. Saat ini terdapat beragam jenis web browser seperti Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan masih banyak lainnya. Setelah itu, web server akan membaca apa yang dikirimkan oleh klien melalui aplikasi web browser yang kita kenal dengan HTTP request. Kemudian, web server akan memberi respon dari permintaan yang dikirimkan oleh klien tadi, yang dikenal dengan HTTP response. Respon akan ditampilkan dengan segera melalui aplikasi web browser kembali kepada klien berupa display ataupun hasil pencarian. Ya, fungsi web. Seiring perkembangan, banyak pihak baik individu maupun perusahaan memanfaatkan website sebagai sarana bertukar informasi. Beberapa fungsi web yang umumnya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain media promosi. Saat ini kita banyak menjumpai iklan pada situs yang kita kunjungi, bahkan saat bermain game. Media pemasaran. Saat ini, masyarakat sudah tidak asing dengan istilah online shopping. Ya, melalui web kita dapat mengoperasikan usaha kita 24 jam dan toko kita dapat diakses oleh seluruh orang di dunia kapan saja dan di mana saja. Media informasi. Jika 2 dekade lalu masih banyak dijumpai koran dan majalah, mungkin untuk saat ini koran dan majalah sudah jarang terlihat. Banyak orang sudah beralih ke internet untuk mendapatkan informasi, baik informasi mengenai orang sekitar, daerah tertentu, informasi nasional maupun internasional. Informasi bisa didapatkan dengan segera. Namun, sebagai pengguna internet, kita harus dapat memilah informasi yang beredar, sebab tidak semua informasi dapat dipercaya, alias hoax. Media pendidikan. Di internet terdapat banyak situs yang menyediakan informasi yang berguna dalam hal pendidikan. Salah satunya adalah Wikipedia. Media komunikasi. Sekarang banyak terdapat website yang dibangun khusus untuk berkomunikasi, seperti forum yang dapat digunakan untuk saling berbagi informasi ataupun fungsi email
ataupun surat elektronik. Media hiburan. Dengan kemampuan koneksi internet saat ini, melakukan streaming tidak lagi menjadi masalah. Untuk itu, banyak pengguna internet yang mencari hiburan melalui dunia maya. Kesimpulan, dengan memahami unsur-unsur serta fungsi website, diharapkan siswa akan mampu memanfaatkan segala kelebihan website secara bijak. Ayo, semangat kerjakan tugasmu secara mandiri. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kamu berada. Stay healthy and keep spirit. Thank you.